belum kepasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Lalia Hamidah sudah bisa kembali lagi di sini. Sebenarnya saya sempat ambil break kurang lebih selama sebulan, nggak bikin konten sama sekali karena lagi fokus menjalani isoman sekeluarga. Nah, alhamdulillah semua sudah kita lalui dan di sini kami ingin sharing pengalaman kami seputar hal-hal yang kami lakukan dalam menghadapi COVID-19 klaster keluarga. Semoga dengan menceritakan pengalaman kami ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajaran, dan bisa memberikan energi positif bagi teman-teman yang menjalani isoman agar tetap semangat dan semoga lekas pulih. Amin. Kita perasaan saat tahu terkena COVID, pertama shock, kaget, kayak ini beneran kita positif nih, seperti itu. Tidak menyangka ini akan terjadi di keluarga kita. Itu perasaan pertama kali saat menerima hasil lab ya. Jadi benar-benar saat itu nggak kepikiran sama sekali diri sendiri, kepikirannya anak-anak. Ya Allah, anak sekecil mereka gitu. Tapi pas di rumah ya udah kita terima, ikhlas. Karena sabar separuh kesembuhan kan ya. Jadi welcome to our family. Welcome to our body. That's right. Harus semangat. Ini juga ada anak-anak kan yang perlu dirawat. Jadi semakin termotivasi untuk sembuh. Kita harus sehat, harus kuat demi anak-anak juga. Jadi di keluarga kami itu ada suami, saya dan dua balita. Ada dua batita. Yang pertama anak usia 25 bulan dan yang kedua anak usia 9 bulan. Dan dari awal itu kita udah tes swab, kemudian melakukan konsultasi dengan dokter, dan kondisi umum kita dinilai baik oleh dokter. Akhirnya dari pihak dokter menyarankan untuk isoman di rumah. Tentunya dengan membawa resep dokter, kita juga sudah lapor dengan ketua RT dan satgas di lingkungan kita. Jadi sebenarnya agak lega sih saat tahu kita diperbolehkan untuk isoman bersama. Jadi kita bisa merawat anak juga. Tulis. Dan saat isoman pun kita juga melakukan telemedicine dengan dokter. Jadi misal ada keluhan apa, kita tulis, kita sampaikan, nanti dokternya buatkan resep, kemudian nanti obatnya diantarkan. Karena kan saat yang kita rasakan gejalanya bertahap ya, jadi nggak satu waktu brek semua gejala muncul, tapi bertahap. Makanya perlu ada komunikasi dengan tenaga medis, jadi penanganannya bisa tepat. Gejala yang dirasakan, alhamdulillah gejala yang kami rasakan masih dalam kategori ringan. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Jadi suami dan saya kurang lebih gejalanya sama. Jadi badan kerasa greges seperti mau apa ya, flu mungkin ya. Kemudian alhamdulillahnya itu tidak sampai suhunya tidak sampai di atas 38 derajat. Jadi cuma greges aja gitu. Itu dirasakan sekitar 2-3 hari. Nah, bedanya kalau saya dan suami itu, suami ada batuk, gejala batuk, tapi batuk ringan sekali. Dan kalau saya ada anosmia di akhir gejala. Itu munculnya belakangan. Nah, anosmia yang saya rasakan itu cukup lama, sekitar 5-6 hari mungkin ya. Uniknya yang bisa saya cium itu bau-bau harum, jadi saya lama-kelamaan malah semakin santai aja, ya udah gitu ya, nunggu sembuh aja gitu. Kemudian ada informasi menarik juga nih bagi teman-teman yang terkena anosmia, tidak perlu berkecil hati. Kalau saya pernah lihat di kontennya Dr. Pot, silakan cek sendiri nanti. Jika timbul anosmia itu kemungkinan besar gejala tidak akan memburuk. Jadi kita perlu bersyukur. Kalau anak-anak hari pertama demam sampai mungkin 39 derajat Celcius lebih ya. Dan namanya anak-anak belum bisa mengutarakan keluhannya kan, jadi pas demam mereka sering nunjuk ke dalam mulut gitu, kayaknya udah kerasa ada yang mengganjal di tenggorokan, dan mereka juga sempat muntah, tapi muntahnya mengeluarkan lendir. Alhamdulillah demamnya anak-anak ini hanya berselang 1 hari 1 malam aja, kemudian setelah suhu turun ya udah anak-anak udah aktif lagi main kesana kesini di rumah. Isoman sekeluarga prokes nggak? Jadi karena pada waktu awal isoman ada anggota keluarga yang masih batuk, jadi kita masih pakai masker. Dan selama masa itu, selama masih ada anggota yang batuk, kami membagi wilayah rumah, tempat tidur, kamar mandinya juga dipisah.
Nah, sampai gejala batuk hilang, kita baru bisa kumpul bareng lagi. Aktivitas saat isoman. Yang pertama, kita membuat prioritas kegiatan dulu. Jadi karena satu rumah itu kena COVID semua, kami membuat prioritas aktivitas di rumah biar kondisi badan kita nggak drop ya. Jadi kita fokus merawat anak, tapi juga bisa menjaga kondisi kesehatan kita agar segera pulih. Nah, pekerjaan rumah yang bisa dihilangkan dari list kegiatan kita hapus. Jadi seperti kegiatan masak, gantinya kita beli makanan jadi gitu ya untuk sehari-hari. Kemudian nyetrika baju juga udah enggak, buka sosmed kita kurangi, kemudian bikin konten dan lain-lain juga tidak dilakukan. Pokoknya yang kami utamakan saat itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup selama isoman. Kemudian istirahat yang cukup juga, tidak boleh begadang, dan manajemen agar tidak terlalu lelah dan cemas. Dan yang gak kalah penting nih adalah bagaimana mengkondisikan suasana yang nyaman agar anak-anak tuh enjoy meski harus terus di dalam rumah selama isoman. Nah, yang tadi itu untuk pekerjaan rumah tangga ya. Nah, kita juga melakukan berjemur secara rutin. Nah, alhamdulillah rumah kita posisinya menghadap timur, jadi kalau pagi duduk di teras kita sudah mendapatkan sinar matahari. Saat berjemur itu rasanya nyaman, hangat. Dan memang berjemur itu penting. Kebanyakan kita taunya kalau berjemur kita cuma dapat vitamin D. Ternyata lebih dari itu. Tubuh kita bisa mendapatkan endorfin, dopamin, hormon-hormon yang membuat perasaan lebih baik dan bahagia. Ada juga yang namanya melatonin. Ini sebenarnya diproduksi saat kita tidur juga ya. Dan ada nitric oxide juga yang fungsinya sama-sama melawan radikal bebas. Ada sirtuin yang mengatur peradangan di dalam tubuh, kemudian ada proses autofagi, ada proses produksi ATP, dan masih banyak lagi. Beruntunglah kita yang ada di Indonesia bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Kalau di Rusia itu pas musim dingin ekstrim, anak-anak Rusia itu harus mendapatkan treatment khusus untuk sinar UV. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian kita juga rutin yang namanya memeriksa kondisi umum tubuh seperti mengecek suhu, denyut nadi, kemudian ada saturasi pakai oximeter ya itu ya. Dan saya jujur yang paling ribet monitoring gejala yang kita alami. Jadi sampai saya bikin list jurnal isoman tanggal sekian, vital sign-nya gimana, keluhannya apa, itu semua saya tulis.